tinggi yo kowe kono sini. Oh. Berapa? Weh. Jam lagi kan? Nah, bapaknya ngapain? Bapaknya ngapain tuh, Kam? Bapaknya. Ayo tanya. Ini Pak, Ya. mau nanya, Bapaknya ngapain, Pak? ini apa? Ngitung luas tanah mau dibangun rumah. Hah? Dibangun Apa? rumah, Pak? Iya, mau dibangun rumah nanti petaknya. Tempat kita main, Kam. Ayo. Oh, dibangun rumah, Kam. Ya udah deh beli. Oh, udah deh, beli, Pak. Sedih banget. Apa ya kira-kira yang seru? Teman-teman. Kenapa? Dengar-dengar sawah tempat biasa kita main mau dibangun perumahan loh. Hah, serius? Iya, aku dengar dari Dirgam sama Uca. Katanya beberapa minggu lalu udah mulai dibangun. Yuk. Yuk ke sana yuk. Yuk. Wah, ini perumahannya. Iya, baru berapa bulan aja udah mau jadi rumahnya. Iya, Pak. Udah yuk ke sana ya. Yuk. Sumpah ini kenapa cuacanya panas banget sih? Biasanya nggak panas ini deh. Iya nih, apa gara-gara udah dijadiin perumahan ya? Sumpah nih panasnya tuh kayak gila banget. Aku nggak kuat. Iya, sama. Kau beli di mana tuh, Caya? Di warung baru di sana, di perumahan baru. Emang ada itunya yang jualan itu? Ada tahu, harganya murah-murah. Ini aku kasih kamu satu, makasih. Masih sisa dua nih, buat siapa ya? Itu aja Farah sama Nia. Ya udah yuk. Saya. Kamu habis dari mana? Dari beli es krim banyak ini. Beli es krim gimana? Di warung baru di perumahan. Emang ada ya? Ada. Nih aku kasih kamu satu-satu. Kasih Kak ya. Makasih. Kita makan yuk. Yuk, kita cari tempat aja nggak sih? Jangan di sini, soalnya bisa makan. Gimana? Di situ aja. Yuk. Ini tuh kenapa sih kok cuacanya bisa panas banget? Kayaknya gara-gara pemanasan global deh. Iya sih, menurutku juga kayak gitu. Soalnya nih cuacanya bener-bener se-ekstrim itu. Iya, sampai meleleh banget. Iya, sama punya aku juga. Sampai es krimnya enak banget coy. Iya, bener-bener. Pemandangannya bagus banget ya, Ki, sore-sore gini. Iya, bagus banget. Apa jangan-jangan karena habitatnya udah dijadiin perumahan ya? Ya kali. Ya udah deh, kita pergi dulu aja. Udah. Wah, sekarang tempat main kita udah jadi perumahan ya. Iya nih. Perkenalkan, nama saya Dian Marcel Robert dari kelas XI 10. Nah, ini saya akan mewawancarai dari yang membangun perumahan ini, View 2000 Residence. Oke. Assalamualaikum. Marcel. Ari. Oh ya. Jadi saya hari ini akan mewawancarai Mas Ari. Di sini ada 3 pertanyaan untuk Mas Ari. Iya. Nah, saya juga ada. Iya. Kan biasanya kayak kalau bangun perumahan kayak gini itu kan di tempat yang ramai, Iya. kayak banyak warga juga. Nah, itu gimana cara membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sini? Kalau membangun hubungan baik dari masyarakat di sini, itu yang penting kita itu menjaga kesopanan, keamanan, serta nggak aneh-aneh. Oh, iya. Terus pertanyaan yang kedua itu gimana cara perumahan ini ngejaga kayak di situ kan kayak ada sawah gitu ya. Iya. Itu gimana cara ngejaga alam sekitarnya kayak biar masalahnya sawahnya nggak bermasalah atau apa gitu. Kalau sini irigasinya sudah aman, ya salurannya sudah termasuk memenuhi syarat juga. Kalau masalah saluran itu sudah aman nggak
mengganggu masyarakat sekitar. Jadi sudah diatasi ya Mas? Sudah diatasi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa dampak atau manfaat yang diberikan ke masyarakat dari dibangunnya perumahan ini? Oh, dampak positif ya? Iya. Dampak positif itu warga sekitar misal mau lewat, biasanya kan lewat mutar. Iya. Kan warga sekitar sini bisa lewat sini jalan alternatif. Karena dibangunnya perumahan ini kan ada jalan di tengahnya. Iya. Bang mungkin ada lagi Mas dari dalam positifnya? Dampak positif ya Sudah ada. Cukup sekian Mas pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Kita berbagi dengan Jakarta dengan masyarakat sekitar. Nah, yang pertanyaan pertama itu Pak, menurut Anda dengan adanya perumahan yang dibangun di sekitar sini memberi dampak positif atau negatif? Itu ya ada positifnya ada negatifnya Mbak. Kalau positifnya itu terus terang itu sudah bisa menyerap tenaga kerja untuk warga sekitar. Komunitas warga jadi penduduk baru itu perekonomian jadi meningkat. Terus akses jalan juga diperbaiki, akses air juga diperbaiki. Kalau negatifnya itu cuma pertanian itu yang berkurang, tapi kan itu sudah menjadi komitmen dari yang punya sawah memang mau dijual. Jadi lebih banyak positifnya. Untuk yang kedua, menurut pendapat Bapak, menurut Bapak sendiri, setuju tidak jika sawah atau lahan dialihfungsikan menjadi perumahan? Kalau saya sendiri ya itu tergantung perkembangan daerah sih Mbak. Kalau memang lahannya itu kan sawah itu udah ada lahan hijau, ada yang masih udah lahan kuning, ada yang masih lahan hijau. Kalau lahan kuning itu belum bisa, udah bisa dibikin perumahan. Tapi kalau masih lahan hijau itu nggak bisa dibikin, itu harus ditanam padi. Jadi itu memang dari atas, dari kabupaten ini udah ada tempat-tempat yang bisa dibikin perumahan dan tidak ada. Jadi tidak begitu pengaruh. Sekarang menurut Bapak, apa dampak signifikan setelah adanya perumahan ini? Itu yang jelas perekonomian meningkat. Otomatis warga sini yang tadinya kurang pekerjaan jadi bisa keserap kerja di sini. Akses diperbaiki, akses jalan dari sini yang dari Karangasem juga jadi tiga ruas jalan diperbaiki. Malah nanti habis Lebaran jalan yang itu poros itu belum utama mau dicor total. Begitu. Iya. Jadi lebih banyak dampak positif ya Pak? Sebenarnya kalau masalah pertanian itu memang berkurang sih lahan pertanian, tapi kan memang dari atas itu memang udah ada tempat-tempat yang harus ditanami padi, tidak boleh dibuat perumahan, tapi ada yang udah lahan kuning itu, taruh di sana udah lahan kuning, berarti dibikin perumahan enggak apa. Iya, iya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraswara Gitara Sulaiman dari kelas 10 S10 yang akan mewawancarai pemilik dari perumahan Bio 2000 Residence. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Saya mewawancari 3 pertanyaan tentang kualitas kurikuler saya Pak. Jadi yang pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan awal warga sekitar saat mengetahui lahan sawah ini akan diberikan perumahan? Apakah ada kekhawatiran dari mereka terhadap pembangunan ini? Ya, pertama biasanya suatu proyek itu ada kekhawatiran ya, tapi kita pendekatannya itu proses dengan warga sampai di kelurahan itu kita menyampaikan program tentang perencanaan adanya proyek rumah di titik-titik itu dengan mendekati yang baru saat itu pada lingkungan itu. Berarti sebelum diadakan lain diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Sudah diantisipasi. Ya. Sampai ke pertanyaan kedua, mengingat lokasi yang dikelilingi oleh sawah, bagaimana Bapak memastikan aktivitas pembangunan tidak mengganggu aktivitas pertanian milik petani sekitar
atau bahkan mengganggu kegiatan tanaman dan pemeliharaan hal itu sendiri. Ya. Hubungan di daerah sana itu juga masih banyak kesalahan. Terus kita tidak mengganggu jalur lalu lintasnya, kita juga mulai mengatur. Terus dari jalan masuknya proyek itu sama perairannya juga itu supaya tidak mengganggu aktivitas warga tempat atau tetangga itu. Berarti sudah tertutup secara mata yang Pak sebelumnya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah kehadiran kafling ini sudah mulai terlihat dampaknya terhadap kenaikan harga tanah di sekitarnya? Bagaimana Bapak melihat masa depan area ini dalam 5-10 tahun ke depan? Ya, kalau untuk prosesnya, tugasnya saat ini sudah baik. Jadi perumahan itu sudah banyak yang ditetapin, terus jelas harga harga tanah juga naik. Karena memang di sana meskipun pertanian, tapi lahannya banyak yang turun. Jadi untuk investasi ke depannya di sana lebih bagus untuk pengembangan di sana. Berarti tanah di sana tidak dibantu untuk pengembangan industri. Industri tidak. Jadi kalau untuk perumahan bagus. Ya, kalau industri sana zonanya zona hijau sama zona kuning. Jadi kalau untuk zona merah belum diperbolehkan. Jadi untuk kedepannya wilayah sana lebih bagus itu makan itu. Seperti itu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara.